Mulai dari bab 1 kita doakan Ustaz Saiful, semoga beliau diberikan kesehatan, kembali bisa hadir dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Al-Syi Abdul Ghaffar untuk bisa mengajak untuk keseruan di pagi ini. Bagi teman-teman barangkali yang berhalangan, Ustaz Abdul Ghaffar akan di syuting sama Pak Muhammad ya, setelah mulai postingan. Abu Ridwan ya. Bagi yang berhalangan khusus kemudian nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya bisa dilihat di YouTube ya. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahhar al-aziz al-ghaffar mukamil layli 'ala an-nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tafsiratan li dhawil albabi wal ihtibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat subuh Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para asatidzah, para hujjah, para tokoh masyarakat yang kami hormati dan banggakan. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah mengawali taklim dan silaturahim kita pada pagi hari ini. Semoga Allah menetapkan iman dan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, dan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang saleh. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya sama-sama kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tabarukan dari bimbingan guru kita Ustaz Syekh, kita melanjutkan dan mungkin sering kita mengawali kembali ulang, artinya hanya terakhir mengingatkan kembali beberapa riwayat riwayat tentang kitab Riyadhus Shalihin. Sejatinya kami pun yang menginspirasi saya sejak terakhir syukur apa yang dari majelis yang lain, karena saya ingin mendawakan bahwa ngaji itu harus berurut. Di bidang lain fikih, di bidang lain tafsir, nah saya coba bawakan, sajikan hujjah dari Imam Nawawi Ad-Damaskus yang ingin mengajak kita dibimbing dan dibina
menjadi pribadi yang saleh. Riwayat ini berjudul atau kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidinal Mursalin atau Sayyidul Mursalin. Riyadhus Shalihin, jadi ingin membantu mengingatkan kita kembali. Jadi kitab ini tujuan utamanya adalah mengenalkan kepada kita sebagai umat Islam yang mengimani Allah, mengimani Rasulullah, kita terbimbing hari ini. Abad jadi 120-an atau abad ke-6 Hijriah. Beliau menyusun kitab ini dan hari ini abad ke-14. Artinya sudah lama susunan dari apa yang beliau sampaikan, dan alhamdulillah hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan uniknya Imam Nawawi ini bermadhabnya Syafi'i, namun dikaji oleh semua madhab yang dikenal di dunia, baik madhab Hanafi, Maliki ataupun Hambali. Artinya tidak sedikit saudara-saudara kita semua mengkaji. Karena apa? Sangat sederhana dan lengkap untuk membimbing kita. Walaupun kita tidak mendapatkan hujah seluruhnya dari kitab-kitab sahih dan Al-Quran secara utuh. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan hari ini kita tawassul untuk Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damashqus Asy-Syafi'i. Semoga Allah memberikan manfaat dari ilmu yang telah diberikan kepada kita semua, dan insyaallah kita mengkajinya menjadi murid-murid ruhaniyahnya, dan kita mendapatkan bimbingan melalui ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad menjadi pribadi yang saleh. Ala hadhihi wa ala kulli nabiyyٍ shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, lembar yang saya sajikan hari ini sebagai tabarukan. Nanti yang dibahas berapa kita akan sama-sama menikmati suguhan dari Imam Nawawi bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 8 tahapan awal yang ingin Imam Nawawi sampaikan kepada kita. Dan fondasi dari pijakan hujjah Riyadhus Shalihin adalah membina kesadaran Tuhan, tidak langsung diajak beramal. Imam Nawawi ingin membangkitkan kita semua sadar ruhaniyahnya, cerdas pikiran dan jiwanya. Untuk apa? Menyapa tentang apa yang menjadikan perintah buat kita yang mengaku orang yang beriman dan tertuntut menjadi orang yang saleh. Riyadho umumnya ditafsirkan, diterjemahkan asal kata dari raudhun. Riyadhun artinya taman. Namun dalam makna lain, riyadho dengan tambahan artinya memaknai tempatan, pelatihan.
Untuk apa? As-solihin, menjadi pribadi yang soleh. Dan saya kagum dengan satu riwayat ini. Rasulullah menyebutkan sosok manusia yang terus-terusan disebutkan setiap sholat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang di dalamnya, yaitu apa? As-solihin. Kapan itu baginda Nabi mengucapkannya? Saat pertama kali baginda Rasulullah membuka pintu gerbang aras saat Isra Mi'raj dengan password at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah menyambut salam dari baginda Nabi dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita baca itu semua. Dan ternyata baginda Nabi mencontohkan bukan pribadi yang impersonal, sendirian, individualis. Maka disebutkan oleh baginda Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahteramu itu ya Allah bukan hanya buat kami, buat saya. Makanya inilah yang kemudian Rasul jarang mengucapkan aku, walaupun ada bagian. Namun karena berdiri kepada orang yang atau zat yang terhormat, maka menyebutkan assalamu alaikum. Maka kalau misalnya pidato di mana hormat kami, kenapa Rasul mengajarkan? Bukan hormat saya. Namun pada hal tertentu Rasul pada sahabatnya inni uhibbu, saya cinta, atau apapun bentuknya. Namun Rasulullah di hadapan Allah assalamu alaikum, salam yang engkau berikan buat kami, bukan buat saya saja. Wa ala ibadillahis sholihin, dan orang-orang soleh di kemudian hari ini dan sampai saat. Kemarin dulu yang bertemu dengan berjumpa dengan Nabi, dan hari ini yang mengikuti ajaran Nabi. Mudah-mudahan dari risalah ini kita dibimbing menjadi pribadi yang soleh yang disebutkan oleh Rasulullah saat pertama kali menghadap Allah, dan kemudian terdokumentasi dalam setiap syariat sholat yang wajib qauliyah diucapkan oleh kita semua. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin saat tahiyat. Maka tahiyat akhir ulama Syafi'iyah hukumnya wajib, baik fi'li gerakannya maupun qauli ucapannya. Makanya minimal terdengar oleh telinga sendiri. Hatta ibu-ibu yang sholatnya munfarid misalnya di rumah, maka sebutkan minimal kuping sendiri dengar. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Minimal sampai situ. Jahar selanjutnya silahkan dengan sir. Mudah-mudahan inilah riwayat pengantar yang akan kita sama-sama dapatkan. 8 bab itu, yang pertama ihdharin niyah, menghadirkan niat setiap awal aktivitas. Yang kedua taubat. Yang ketiga sabar. Yang kelima as-sidq. Yang keempat as-sidq. Yang kelima kemudian muraqabah. Barulah yang keenam takwa. Yang ketujuh yakin dan tawakal. Yang kedelapan istiqomah. Mudah-mudahan kita panjang umur sehat walafiat. Minimal tahap pertama, bab awal pertama ini kita kaji bersama, insya Allah.
Waktu Ustaz Saiful terakhir tentang apa? Ustaz Saiful diri tentang apa terakhir? Ingat? Enggak. Baik, kita tabarukan sama-sama baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nanti saya mencoba kalau mudah-mudahan istiqomah nanti sampaikan ada mikrofon wireless boleh nanti baca tuh terjemahnya minimal buat dengerin gantian jemaah. Sekarang saya bacakan. Wa ma umiru, padahal mereka tidak disuruh illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din, supaya menyembah Allah dengan murni, dengan ikhlas ketaatan kepadanya. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalam menjalankan ad-din, way of life, agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hujjah yang awal di bab niat, Imam Nawawi mengingatkan kepada kita, tugas kita adalah menjadi hamba dan menyembah kepada Allah dengan ikhlas. Kalau tadi dalam sholat ayatnya apa? Lupa. Wadhkur fi kitabi Musa wa kana mukhlasan nabiyya wa rasul. Dan ingatlah Allah menceritakan tentang Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Seorang yang ikhlas dari golongan Nabi dan utusan Allah. Jadi contoh utamanya tadi disebutkan barokah hari ini. Apa? Liya'budullaha mukhlishin lahu. Ibu bapak, jadi kita diingatkan Imam Nawawi, tugas kita itu adalah sebagai hamba. Hamba itu apa? Menyembah. Menyembahnya gimana? Dengan ikhlas. Inilah awal dari babul ikhlas wa ihdori niyyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat fi jamil a'mali, di dalam setiap amal, perbuatan, wa aqwal dan ucapan, wal ahwal dan apa? Ketetapan, tahwal itu apa? Tingkah batin, wal barizati wal khafiyah, baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan. Hemat kami, ayat ini mengingatkan kepada kita, Imam Nawawi mengajak, jadilah kita sebagai hamba Allah yang menyembah Allah dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Terjemahnya singkat. Ikhlas ayat al-akhlas atau khalas, artinya hilang, murni, jernih, putih, dan kemudian apa? Dalam makna yang lain, ikhlas artinya terbebas. Terbebas dari ikatan lain selain Allah. Saya sampaikan cirinya ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Imam Ali bin Abi Thalib, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, orang-orang selawannya dari ikhlas adalah disebut al-muradi, orang yang riya, yang ingin ditampakkan amalnya kepada manusia.
Apa cirinya? Arba'u alamat. Ada 4. Yang pertama, yang selalu idza kana wahdah. Bila dia beramal sendiri, malas-malesan. Ini bagus semua nih. Kalau sholat di masjid, kalau sholat disuruh, pakaiannya indah. Begitu kita di rumah, kaos oblong jadi. Biasanya kita semangat qobliyah ba'diyah. Begitu kemudian di masjid, di rumah, fardunya saja sudah cukup. Itu ciri yang sholatnya atau yang ibadahnya ingin ditampakkan manusia. Idza kana ma'an nas yang wa yakshutu idza kana ma'an nas. Bila di hadapan manusia apa? Kemudian bangga atau boleh dikatakan semangat. Wa yazidu fil amal, dan amalnya ditambah. Yang biasanya nggak sholat apa, dia amal tambah. Yang kemudian kalau ada kelihatan orang, sedekahnya dijeber-jeber. Nih, gitu kan? Yang biasanya dipukul-pukul, kemudian dibuka lembarannya, nih, saya baru gajian. Gitu kan? Kemudian apa? Wa idza anta ada. Apabila kemudian dia dipuji, wa yazidu fil amal, amalnya ditambah. Wa yadus idza dzamma, apabila kita dicela, maka kemudian amalnya berkurang. Orang yang mulia itu apa? Bila beramal sendirian malas, bila beramal di hadapan manusia bersenang. Bila kemudian dipuji oleh manusia ditambah amalnya, dan bila dicela kemudian berkurang. Nih lawannya. Jadi artinya apa? Orang ikhlas kebalikannya. Semangat dalam setiap amal. Ya sudah, itulah yang bisa kita persembahkan baik sendirian maupun bersama-sama. Itulah amal yang bisa kita lakukan walaupun dipuji ataupun dicela. Ikhlas apa adanya. Gak usah ditambah, gak usah dikurang. Ya itulah kemampuan kita. Makanya sadari dengan ini. 1, baca lagi ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. La yanalallah, tidaklah sama sekali daging-daging dan darah-darah tidak sampai kepada Allah, keriduan Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai. Secara umum kita maknai bab kurban. Hewan saat akikah atau kita menyembelih ternak, dagingnya, darahnya gak sampai kepada Allah, sampainya kepada manusia. Namun apa? Takwa kita, perilaku kita, jiwa kita, iman kita yang sampai kepada Allah. Maka disindir dalam satu riwayat dalam kitab anak nasa salah satu akhlak. Manusia itu dibagi 3 atau sepertiga bagian. Yang pertama lillah, yang kedua untuk Allah, yang kedua linafsi untuk dirinya sendiri, dan yang ketiga lidudi untuk cacing belatung. Apa buat Allah? Ruhnya kembali kepada Allah.
Apa buat kita amal perbuatannya? Atau ada baik, ada buruk. Dan untuk cacing belatung adalah jasmania. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, guru saya ngasih tahu, Gofar, pegang pipimu, plak. Oh ya, ini ada daging, ada darah. Daging dan darah sejatinya nggak sampai kepada Allah. Ada satu unsur ruhnya yang akan menampakkan diri nyambung usul dengan Allah. Maka amal yang utama dan pertama untuk bisa ditampakkan hanya kepada Allah bukan fisik, tapi amal yang utama adalah niatnya. Amal, makanya nanti di ayat di akhir kita bacakan tentang satu riwayat hadis. Dari tafsir ini mudahnya saya dicontohkan. Kita disuruh pegang, ini amal, ini ada daging, ada darah, badan kita ini. Bisa jadi Allah nggak melihat ini, tapi yang dilihat adalah jiwa ruhaninya. Bahasa Al-Qur'annya at-taqwa minkum. Maka di awal bab ini Imam Nawawi mengajak perhatikan urusan ruhaninya. Maka dalam satu riwayat lagi saya sampaikan An Auf bin Abdullah qala kana ahlul khair yaktubu ba'dhum ila ba'd. Orang-orang sukses terdahulu saling mengingatkan satu dengan yang lain, berwasiat satu dengan yang lain dengan 3 kalimat. Yang pertama, man amila li akhiratihi kafallahu amrad dunya. Siapa yang beramal karena Allah, karena akhirat, maka Allah akan cukupkan keperluan dunia. Wa man aslaha fima bainahu wa bainallah aslahallahu ta'ala fima bainahu wa bainan nas. Siapa yang berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Yang terakhir, wa man aslaha sarirati aslahallahu alanya. Siapa yang berusaha memperbaiki urusan batinnya, urusan jeroannya, urusan takwanya, maka Allah akan memperbaiki urusan alamnya, amal yang ditampakkannya. Ini ibu bapak yang dirahmati Allah, jadi akan berpengaruh bab ikhlas, bab niat, bukan urusan fisik. Ikhlas dan niat adanya di dalam hati, di dalam jiwa. Itulah yang disebut amal ruhani. Maka di awal ini Imam Nawawi mengajak kita perhatikan ruh kita yang dalam, jiwa kita yang di dalam ini, yang dialah sejatinya amal pertama yang diperhatikan oleh Allah, bukan yang ditampakkan. Lanjut ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ingat kembali pada pertemuan sebelumnya ketika ada lafaz qul yang kemudian Allah menyampaikan kepada baginda Nabi, qul, katakanlah, benar kemudian bagi Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada kita semua lagi, qul, katakanlah. Kita yang mendapatkan wahyu Quran saat dibacakan, diingatkan kembali oleh Allah buat kita pada ngaji yang disolihin oleh Imam Nawawi, qul maknanya tetapkanlah buat diri.
intukhfu ma fi sudurikum, jika kamu sekalian menyembunyikan, au ya'lamuhullah, atau menampakkan apa-apa yang kamulah yang amalkan. Jadi gini, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau apa yang kamu lahirkan, ya'lamuhullah, Allah pasti tahu. Kita nggak tahu di balik tembok ini. Kita tidak tahu keadaan di bawah dasar. Hanya kira-kira. Tapi Allah Maha tahu segalanya. Terlebih dalam hati kita. Maka bab ini mengingatkan kita tentang ikhlas dalam ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dalam literasi niat didefinisikan ulama qasdu syai'in muqtaronan bifi'li, menyengaja sesuatu berbarengan dengan amal. Maka sahnya niat, sempurnanya niat dalam sholat berbarengan saat kita bertakbir. Sahnya dan sempurnanya niat saat berwudu berbarengan dengan mengusap atau membasuh wajah. Ini bab sholat. Sahnya niat beda dengan puasa. Ternyata puasa bukan begitu. Masuk waktu nawaitu sumahud, sunnah dan utama sebelum diamalkan. Maka menginapkan niat itu sunnah dan utama. Maka habis tarawih kita niat nawaitu sumahudi dan seterusnya. Karenanya dalam satu riwayat niat itu adalah berbarengan. Namun ada yang mendahului. Nanti dalam hadis ada disebutkan azam, ada disebutkan himmah. Satu riwayat lagi saya baca itu adalah namanya hazam. Yang satu ain, za, mim, azam. Artinya apa? Bulat tekad. Kemudian himmah, artinya semangat. Nah, kalau hazam secara arti harfiah, artinya apa? Keinginan yang kemudian kita ragu untuk mendapatkan, atau khawatir kalau kita tidak bisa mengerjakan. Contohnya azam begini. Dalam ayat Al-Quran, fa idza azamta fatawakkal, bila kita sudah bulat tekadnya, tawakal, serahkan sama Allah. Itulah perilaku yang dicontohkan dalam tafsir oleh sahabat Abu Bakar. Ketika beliau azamta fatawakkal ala Allah saat sholat witir. Beliau suka menjalankan sholat witir di akhir waktu sebelum tidur. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Setelah tidur bangun witir. Itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Namun sahabat Umar beda. Khawatir nggak bisa bangun. Beliau kemudian cari keutamaan dari sholat witir diamalkan di awal waktu. Maka cari keutamaan witir di akhir, diamalkannya di awal waktu. Namanya hazam. Sahabat Umar bin Khattab kemudian melaksanakan sholat witir di awal malam. Makanya habis tarawih langsung sholat witir. Nah, bagaimana dengan himmah? Himmah adalah kalau tadi hazam berdekatan, pengen mengharapkannya yang utama di waktu yang utama, jam 3, jam setengah 4 sholat witir. Namun kemudian dia lakukan di awal malam jam 8 setelah sholat isya. Sahabat Abu Bakar
waktunya tenggangnya masih dekat. Dari malam tidur sampai jam 3 kira-kira gitu. Jam 2 bangunnya. Witirnya di sana. Nah, himmah itu apa? Keinginan, tekad bulat mengharapkan sesuatu yang masih jauh, yang belum tentu kita bisa mengerjakan atau tidak. Jadi ada istilah 3 dalam niat. Ada himmah, ada azam, dan ada hasad. Baik, kita tabarukan satu hadis. Yang pertama kita bacakan saja, kita tabarukan, mengingatkan kembali. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qurti bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaih. Singkatnya, dalam riwayat ini sahabat Umar bin Khattab dari sabda baginda Nabi mendengarkan langsung semua amal perbuatan itu harus disertai dengan niat-niat. Bahasanya diseyogian. Setiap amal disertai dengan niatnya, dan sungguh setiap amal seseorang bergantung dengan apa yang menjadi niat. Siapa yang hijrah niatnya karena Allah Rasul, maka dia akan kembali kepada Allah dan Rasul. Bila niatnya karena ingin meraih urusan dunia, ingin menikahi wanita, maka dia akan memperoleh apa yang diniatkan. Apa maksud riwayat ini? Saya mendapatkan dari guru saya. Ibu bapak jamaah Babus Salam, misalnya ada spanduk. Ibu bapak ini musimnya lagi kampanye contohnya. Tapi presiden undang. Ibu bapak jamaah Babus Salam diundang ke istana. Di sana akan ada jamuan yang istimewa, makanan yang paling bagus di Indonesia, akan diberikan souvenir yang paling indah yang dibuat oleh tangan kreatif orang Indonesia. Pokoknya nomor 1, ibu bapak jamaah Babus Salam diundang presiden, dapat undangan. Nah kira-kira gitu, oleh diwakili ketua DKM berasa nih undangannya diundang presiden, tapi bawa nih 40 jamaah kira-kira gitu. Saya contohnya gitu. Nah, begitu disebarkan semua daftar, tapi tetap kuotanya tetap karena bisa nggak cukup kira-kira gitu. Nah, ternyata masing-masing punya niat. Kira-kira bayangan kita niatnya, wah, pengen instastory atau pengen dapat apa? Dapat pengen di sana ada makanan yang enak, di sana ada nanti dapat angpau, dapat sepeda, atau dapat souvenir. Asosiasi kita begitu kita diajak macam-macam. Ada yang pengen ini, ada rupanya beberapa orang yang soleh niatnya satu. Begitu masuk ke istana, udah yang dilihat apa? Begitu pintu gerbang, ada festival, ada sajian, ada souvenir, hadiah, langsung diserbu. Wow. Tapi ada orang-orang tertentu, kemudian dia tidak kagum dengan saya kesini ke istana aja, ke istana presiden. Saya bukan yang itu, ini dan sebagainya. Saya satu harapan, saya ingin ketemu sang presiden. Ini logika sih.
Jadi begitu orang lagi pada makan semua, pada senang semua, udah dapat sepeda, dia diam aja. Atau mungkin rombongan bagus salah begitu semua. Enggak, saya sih pengen dapat presiden, ketemu presiden. Rupanya pas pampres semua menyamati, oh yang lain gembira, pada dapat hadiah, makan enak, ini kok loyo amat gitu. Disamperin, Pak, Bapak teroris, kira-kira gitu. Kok kemudian ngamati, enggak, saya dapat undangan Pak, undangannya ke istana raja. Tapi kemudian yang saya lihat adalah pesta rakyatnya saja. Saya cuma satu, di istana itu ada raja, di istana presiden ada presiden. Saya cuma satu ini, saya ingin ketemu presiden. Kalau makanan yang nggak ada bedanya dengan di rumah, kalau hadiah nggak ada bedanya di mall, tapi presiden nggak ada, raja nggak bisa ketemu setiap waktu. Bolehkah saya ketemu presiden? Rupanya dilaporkan Pak Presiden ini. Yang lain sorak-sorai gembira, lihat festival, lihat suguhan yang engkau sajikan. Tapi ada beberapa kelompok ini kok nggak mau, dia lemes. Dia kesini pengen ketemu panjenengan, kira-kira gitu. Disinilah kemudian disambut gembira. Tidak semua orang ternyata yang ingin mengharapkan bertemu presiden. Semua ingin dapat hadiahnya, semua ingin dapat karunia-Nya, semua ingin dapat nikmatnya, tapi lupa ingin dapat Allah yang Maha Kuasa. Maka kemudian, wahai Mas Pampres, pasukan, jemput orang itu, masukkan ke istana, tempat kedudukan, masuk. Ternyata dipimpin oleh Imam Mustafa. Wah, datanglah. Kenapa Bapak Ibu lemes amat di pestaku ini? Saya kesini dapat undangan dari raja. Saya sedih nggak melihat raja. Maka sebenarnya kesini saya ingin melihat raja, ketemu dengan raja. Ya Allah, dan semua itu nggak ada. Hanya engkau dan rombongannya saja. Sini, wahai para dayang, para penyaji, silahkan duduk di tempat yang kemudian kalau duduk di sana kan lesehan. Paling kemudian kursi Fortuna yang buat kondangan. Futura apa? Kemudian kita duduk di tempat yang paling bagus, marmer. Kemudian disajikan piring yang paling bagus, disajikan masakan yang paling mewah, disuruh makan. Saatnya kamu makan. Wah, suka. Namun kemudian sebelum pulang, jangan pulang. Nih, saya berikan oleh-oleh. Ternyata langsung dari tangan presiden, bukan pas pampres depan, bukan daripada protokolnya, tapi langsung dari tangan presiden dan bisa berjabat tangan. Inilah makna hijratuhu ilallah. Nah, kadang amal kita pengennya tadi, ya Allah berkahilah rezeki saya, biar kita rezekinya luas, mudah urusannya, saya sholat 5 waktu dan sebagainya. Lupa dengan siapa. Makanya saya mengkritisi, maaf kalau saya ada yang pro, tapi karena saya netral. Kenapa? Saya guru agama, saya ngajar di mana-mana, kaitannya kampanye. Saya kemarin mendapatkan kritikan. Ada rupanya masukan dari. Nah, salah satunya jangan sampai kemudian salah satunya musyrik ketika mengucapkan maaf, amin. Yang diingat siapa? Sekarang fenomena berubah. Begitu amin, yang nempelnya apa? Itulah yang kemudian bisa jadi musyrik. Amin. Bukan Allah. Jadi maaf, off the record. Tapi ini bahasa Tuhan. Terlepas apapun itu, tapi begitu sekarang dikorporasikan, jangan sampai nanti setelah pilpres selesai, menang ataupun kalah, begitu amin ingatnya itu. Nah, alhamdulillah ini bahasa Tuhan. Saya sengaja masih.
inilah kaitan dengan kelembutan hati ikhlas. Kalau sudah bahasanya itu, makanya kemudian begitu, jangan sampai begitu kunut, begitu kalau dolim, saat itu asosiasi amin bukan Allah. Na'udzubillah min. Nah, makanya dari ayat hadis ini ada satu hal, agar kita tidak terkelabui dengan gambar apapun, kita disuruh tahu dan kenal makrifat kepada Allah. Maka di bab niat ini ada sejatinya kaitannya dengan ruhani kita diasah. Kita ingin usul, ingin tahu dengan apa. Makanya contoh zikir kan gitu. Saya pernah ngasih tahu, Pak, ini namanya apa? Handphone. Iya kan apa? Boleh nggak saya bilang ini namanya sendok? Enggak, begitu saya, Pak, ini namanya sendok. Setuju nggak? Hah? Oh enggak, kenapa? Kenapa? Karena Bapak Ibu punya referensi wujudnya sendok. Maka menolak dengan sendirinya. Kenapa saya tadi ngomong tadi? Kenapa? Karena kita tahu wujudnya sendok. Maka begitu, gila lu. Kira-kira gitu. Karena kita tahu wujudnya sendok. Nah, sama sejati. Makanya dalam tadi saya begitu, Rabbana ya Rabbana zolamna, itu lagu saya kampung dulu tuh, digitung di kampung, di Cirut. Makanya jadi inget, kok kayak dejavu, kayak subuh-subuh, ya Pak, doanya begitu. Kalau di Pamulang ya itu Pak, orang tertentu, orang kolot. Kalau sekarang kan lain, salawat badar, kira-kira gitu. Nah, sama. Nah, ini saling kaitan dengan ikhlas, kaitan dengan tadi mengembalikan ruhaniyah. Maka ikhlas itu sejatinya ada kerinduan untuk tahu dan kenal kepada Allah. Biar apa? Sajian-sajian tadi tidak mempengaruhi ruhaniyah kita. Bagaimana takbir kita ingat dengan Allah. Allah itu bukan tulisan alif lam lam. Allah itu bukan tulisan ALLA. Allah itu bukan kotak hitam yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram disebut Ka'bah. Allah ada zat wujud yang bisa disaksikan bagi orang yang tahu ilmunya dan tahu cara. Ini bahasa Arab. Makanya kalimatnya asyhadu an la ilaha. Itu saja karena sudah senang. Kuotanya sudah habis. Kalau mau lanjutkan bisa sudah. Tapi ternyata kalau Bapak Ibunya masih sudah tulis. Saya sih enggak senang. Tapi mudah-mudahan mengawali silaturahmi ini, insya Allah kita akan dibimbing oleh Imam Nawawi. Pertama dan utama dari segala amal adalah niat lillahi ta'ala. Bagaimana menempatkan lillahi ta'ala itu yang tepat. Lillahi karena Allah. Nah, ketika menyebutkan karena Allah, tempatnya pas. Enggak ke kanan, enggak ke kiri, enggak ke bawah, ya udah pas. Juga enggak ke tengah. Ya udah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita menjadi orang-orang yang ikhlas, dan insyaallah niat kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada yang tambahin? Cukup. Al-Fatihah. Inilah surat Al-Mustaqim, surat Al-Fatihah. Ya Allah, berkahlah sisa
berkahilah kehidupan kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah anak keturunan kami, berkahilah jamaah masyarakat bangsa negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا النبي سيدنا